Oke, kita akan melihat untuk qualifying B terlebih dahulu sepertinya. Jadi kita akan menyiarkan secara langsung untuk race di grup B, di mana kita sudah melihat di sana ada Valen Raja, Safata Rehan, Billy Ebenezer, Cornelius Rehdi Samsudin, dan juga ada Stephen Mering. Yes, Valen Raja tadi dari Purwokerto, dari stasiun Purwokerto, Safata Rehan di stasiun Gambir, Billy Ebenezer di stasiun Bandung, Cornelius Rehdi di stasiun Gambir, kemudian juga ada Stephen Mering di stasiun Gambir. Yes, qualifying akan dimulai untuk grup B. Mungkin kita akan melihat lagi yang akan hadir di race semifinal ini, karena kita masih melihat hanya ada 6 driver saja. Harusnya ada 10 driver yang hadir di sini. Oke, kita belum kasih tahu ya ini kombinasi track dan mobilnya apa, dan kalian sudah bisa lihat sendiri. Yes, this is Brands Hatch di Inggris tentunya. Track klasik Formula One ya, ini track yang udah lama gak dipakai Formula One. Track yang sering kalian lihat ya untuk balapan seperti British Touring Car ataupun juga balap touring lainnya di Inggris. Ya, itu dia track dari Brands Hatch, track yang bisa dibilang sangat sempit menurut saya. Tidak terlalu panjang tracknya, hanya ada 10 tikungan yang bisa dibilang tikungannya benar-benar cukup cepat. Hanya ada 1 tikungan yang very slow, itu tikungan kedua, hairpin di sana. Hanya itu benar-benar demanding on speed, ini ya, di exit speed. Kita akan memulai balapan, bukan balapan, qualifying untuk grup B. Silahkan untuk admin lepas driver yang sudah siap di sini. Nampaknya ada 7 driver. Yes, ada 7 driver yang hadir di sini ya. Oke, sorry ya, ini di grup A. Sorry, ini bukan grup B, ini grup A. Oh, udah balapan apa kualifikasi?
dia babak ataupun juga sesi qualifying untuk grup A. Ada 7 driver yang akan bertanding di sini dan tiket ke babak grand final. Observer silakan untuk bisa mengecek mungkin mobil dari Billy Ebenezer, karena ya kita tahu di sana ada nama Billy Ebenezer. Ini adalah pembalap ataupun juga sim racer yang bisa dibilang cukup cepat. Bukan cukup cepat lagi ya, dia udah sangat cepat. Di Billy Ebenezer langsung purple di sektor pertama. Mungkin bisa diganti ke Billy Ebenezer. Nah ini dia. Yes, sepertinya. Kita akan lihat di sini para driver harus memaksimalkan waktu qualifying yang cukup banyak. Di sini ada 15 menit waktu qualifying dengan mobil yang hadir di sirkuit. Nampaknya ini akan menjadi sesi qualifying yang cukup aman karena tidak akan menjadi penumpukan mobil di sini. Ini harus bisa memberikan space yang dibutuhkan karena di sini cukup manis apabila lalu ini di depannya, apabila depan juga tidak bisa membuat yang baik untuk melakukan mistake. Kita lihat di sini bersama siapa kan sini yang tidak terlihat namanya, tapi ini dia. Oke, Billy Ebenezer crossing the line tadi. Dia dengan dia dan blok purple ya di track map. Billy Ebenezer sementara itu di belakangnya ada Valen Raja. Kita bersama Valen Raja di sini memanfaatkan lebar track di sana. Dan ketiga memang harus bisa memanfaatkan Astro yang ada di sana. Dan exit sudah cepat dan kita lihat Valen Raja sedikit melebar tadi. Sementara itu Billy di sini melaju dengan mulus meninggalkan rombongan di belakang. Nampaknya ini menjadi sebuah lap time yang cukup cepat dari Billy. Clean saja tadi. Dan apa yang terjadi? Itu apakah terputus? Oke, nampaknya Billy Ebenezer ya disconnect ya. Dan kita lihat di sini ada Valen Raja dengan lap time yang sangat cepat 39.7. Banker lap yang sangat baik didapatkan oleh Valen Raja. Sub 140 tentunya ini target dari para driver. Itu di posisi keempat tadi kita melihat ada Cornelius Rehedi Samsudi dengan 1 menit 41, bukan lap yang cukup cepat dari Cornel. Ya ini dia Billy. Tadi saya kira terputus ya. Masih belum mendapatkan satu lap qualifying
qualifying tentunya. Masih ada 9 menit 45 detik untuk Billy bisa mendapatkan satu outlet. Masuki tikungan terakhir di mana tap break sedikit. Tapi sepertinya terputus lagi sepertinya Billy. Inside curb, yaitu hati-hati ya inside curb di sirkuit ini dengan mobil MX-5 Cup ini nampaknya kombinasi yang sebenarnya menyenangkan, tapi ketika menyentuh inside curb rasa licin sekali di sana. Apakah downshift gigi 4 di sini? Stay di gigi 5. Kemudian downshift ke gigi 4 menuju 2 tikungan yang cukup cepat. Juga Aldo Nayaka. Masuk di tikungan ke-5. Ya, tidak terlalu cepat nampaknya, tidak memanfaatkan sedikit curb yang ada di exit tikungan ke-5. Oke, cukup clean kali ini menuju 2 tikungan terakhir. Di sini harus bisa mendapatkan sisi dalam, mungkin harus bisa mengabius sedikit curb untuk bisa mendapatkan ring speed yang baik di sana dan ya rejoin. Semoga masalahnya bisa teratasi. Oke, sementara itu ya, on provisional pole, Cornell berada di posisi pertama tentunya dengan 1 menit 39.6. Dia mengalahkan lap time dari Valen Raja dengan 1 menit 39.7. Saja keres. Ini kameranya bagus banget lagi. Jangan di zoomin muka saya. Jadi malu kan. Tadi kualifikasinya aja. Kenapa jadi muka saya yang di streamnya? Halo guys. Oh, ini kameranya ya. Oke. Bagus banget kameranya. Oh, jadi blur gitu. Race. Oke, bukan race ya, masih kualifikasi. Kita masih punya 6 menit lagi untuk sesi qualifying di grup A, di mana Cornell masih on provisional pole. Kemudian ya di posisi kedua ada Stephen Merritt. Saya bisa menebak tadi posisi kedua ada Valen Raja, posisi ketiga saya belum tahu siapa di sana. By the way, itu kenapa pitboxnya pada keluar ya? Mungkin kita boleh kali ya bergeser ke Cornell. Kita lihat yang masih menduduki peringkat pertama atau juga posisi terdepan untuk kualifikasi, masih belum tergeser posisinya. Bersama Billy yang masih belum ya tadi belum bisa mendapatkan lap karena harus berulang kali terputus koneksinya, dan ya ini sangat-sangat disayangkan. Billy on board bersama Billy jadi kawan kelima, upshift gigi 5, apakah dia downshift di sini ke gigi 4 untuk bisa mendapatkan speed. Kembali lagi. Sementara
itu Savata Rehan. Oh, nice one Savata. 1:39.3. Sebuah lap yang sangat cepat dari Savata Rehan bisa mendapatkan provisional pole di grup A. Ya, memberikan sebuah lap yang sangat baik. Sisa 4 menit lagi sebelum babak kualifikasi selesai. Savata coba untuk bisa mempertajam lagi catatan waktunya. Kita melihat exit yang cukup clean di tikungan keempat. Masuk very long straight sebelum menuju tikungan kelima. Hanya lift sedikit di sana. Valen Raja yang tentunya masih dalam perburuan bisa mendapatkan pole di sini. 1:39 juga dari Valen Raja. Apakah bisa mengalahkan lap time dari Savata Rehan yang bisa dibilang cukup cepat? Billy, ya kita lihat di sana ada informasi bahwa dia harus terputus lagi. On board with Savata. Masih ada 2 menit 50 detik. Masih ada 2 lap kesempatan bisa dimanfaatkan oleh Savata Rehan untuk bisa mempertajam lagi lap time-nya. Belum berhasil di lap kali ini, tapi di belakang ada Valen Raja yang nampaknya mendapatkan sedikit bantuan dengan hadirnya Savata di depan. Dia bisa melihat dan juga mengukur bagaimana Savata Rehan bisa mendapatkan lap time-nya. Muhammad Farhan kali ini berada di posisi keempat, cukup baik dari Muhammad Farhan. Menuju tikungan terakhir 1:40.2. Tentunya masih banyak waktu untuk bisa memberikan improvement. Billy kali ini nampaknya bertukar ring nih. Ya, semoga tidak ada permasalahan. Dia hanya punya 1 lap, mungkin 1 hot lap yang harus bisa dimanfaatkan oleh Billy Ebenezer. Ketika dia akan crossing the line dan Savata Rehan masih on provisional pole, belum ada improvement kembali ataupun juga driver lain yang bisa menggeser Savata Rehan. Oke, Billy mendapatkan, apakah sudah bisa mendapatkan 1 lap tadi? Apakah tidak ya? Di grup B sudah selesai ya. Kita akan
share hasilnya. Dan sementara itu di grup A masih qualify di sini dan sudah selesai. Kita akan tunggu untuk hasilnya. Sementara Raihan on provisional pole ataupun juga ya sudah bisa dipastikan akan mendapatkan pole position. Tadi di posisi kedua mungkin ada Cornell, posisi tiga ada Valen Raja. Apakah dia masih mendapatkan satu lap terakhir? Saya masih penasaran dengan Billy dan crossing the line Billy Ebenezer. Oh, seperti naik ke posisi antara ya 4 besar pastinya ya. Karena di atas dari Muhammad Farhan Safaras. Berapakah Billy? Oh, ya, posisi keempat. Saya lupa di bawahnya ada. Yes, itu dia sama Rehan, Valen Raja, kemudian Cornelis Rahedi dan juga Billy Ebenezer mengisi top 4, kemudian Farhan, lalu juga ada Iqbal Herindra, lalu Stephen Merrick, juga ada Sofian Aldian. Nanti akan start dari posisi ke-8 mungkin karena baru masuk juga masih bisa hadir di sini ya, ada di pit dan Sofian Aldian. Ya, sekarang lagi kita akan memulai race dari grup A di semifinal pertama, tentunya di kick off dari National Sim Racing Series. Tentunya diadakan langsung di stasiun KAI, di KAI Sport Center. Tentunya ada di stasiun Gambir, stasiun Jakarta Kota, stasiun Bandung, kemudian juga ada stasiun Semarang Tawang, stasiun Purwokerto, kemudian juga ada stasiun Surabaya Gubeng. Juga itu saja ya yang hadir ya untuk balapan kali ini. Ya, overtime, nampaknya overtime cukup lama ya. Ya mungkin akan diberikan waktu untuk menarik nafas para peserta ataupun juga para driver di sini. Safata on pole, Valen Raja di posisi kedua, dan tikungan 1 dari Brand Chance adalah tikungan yang cukup menakutkan, downhill. Kemudian juga di sisi luar tidak jauh dari AstroTurf di sana ada gravel. Iya, halo. Kameranya bagus banget sih. Sayang muka saya nggak bagus. Oke, yes. Kita akan mulai untuk balapan dari National Sim Racing Series round pertama ataupun juga kick off dari NSS. Dan kita akan mulai melihat untuk balapan pembuka, yaitu dengan balapan semifinal di grup A. Kita tadi sudah menyelesaikan balapan grup B, nanti kita akan share hasilnya di grup B. Kayak saya juga belum tahu hasilnya. Tadi di belakang saya ini ada perwakilan dari stasiun Gambir yang balapan di grup A. Nanti saya akan tanya sedikit untuk hasilnya dan kita akan langsung saja. Nah, jangan terlalu di zoom lah gitu kan, cakep. Nah gitu, tadi mau satu layar muka saya doang. Serem kayaknya. Yes, ini adalah pembuka tentunya dari NSS. Kita akan mulai dengan balapan MX-5 di sirkuit Brands Hatch. Dan nantinya rangkaian acara tentunya dari NSS ini akan berlangsung cukup lama, kalau tidak salah selama 6 bulan. Dan yes, untuk pertama kalinya kita akan memulai dengan balapan ronde pertama kick off National Sim Racing Series sirkuit Brands Hatch grup A. Ada 7 driver sepertinya yang akan bertanding ke sana. Lampu merah menyala dan ketika dipadamkan balapan dimulai. Itu dia start untuk round pertama. Yes, silakan observer. Langsung saja kita lihat untuk posisi pertama. Safata Rehan masih memimpin balapan, clean saja, tidak ada drama di tikungan pertama. Nice sekali. Kita lihat apakah ada sentuhan sayang terjadi. Betul saja, saya tadi sudah melihat ada yang tanda-tanda apakah akan terjadi sentuhan di posisi ke-5 dan ke-6 sepertinya antara Stephen Merrick dan juga siapa tadi di posisi ke-5?
Tapi kita lihat di sini menuju tikungan keempat untuk pertama kalinya. Masih ada battle terjadi untuk perebutan posisi ke 4 dan 5. Sama Tarehan still on the lead. Kemudian di belakangnya ada Valen Raja juga Cornell. Saya tadi lupa ya warna mobilnya apa antara Cornell dan juga Valen Raja. Seperti Cornell kalau warna putih. Ini akan saya confirm lagi. Dan kita lihat side by side menuju tikungan ke-8. Harus hati-hati dengan battle seperti ini. Ya betul sekali ya, Cornell menggunakan mobil berwarna putih, sementara itu Valen Raja berwarna biru terang di sana. Ya, battle antara Valen Raja dan juga Cornell ini membuat Safa Tarehan di lap pertama langsung leading cukup jauh, membuka gap cukup lebar di sana untuk bisa mengamankan posisi pertama. Billy di posisi keempat. Kita lihat Billy Ebenezer yang tadi bisa dibilang mendapatkan momen-momen yang cukup menegangkan ya di babak kualifikasi. Menegangkannya bukan karena dia tidak bisa mendapatkan lap time on track, tapi karena tidak bisa mendapatkan lap time di luar track karena harus terdisconnect dari server. Dan ya untungnya masih bisa join di race kali ini. Dan kita lihat di sini bersama Cornell di posisi ketiga masih mengikuti Valen Raja yang masih tampil sangat baik di posisi kedua, walaupun agak sedikit tertinggal dari Safa Tarehan yang benar-benar sangat baik. Dia memanfaatkan lap pertama, tidak melihat ke belakang, fokus ke depan untuk membuka gap. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru untuk merebutkan posisi kedua. Kita lihat Valen Raja tidak bisa menjauh dari Cornell yang cukup baik di sini. Ritz agak sedikit bandel dengan track limit dan itu membuat dia harus keluar di exit corner 8. Still okay. Ya, kontrol mobil yang masih sangat baik diperhatikan oleh Cornell. Jadi punishment yang cukup besar tentunya. Lap kedua sudah diselesaikan. 15 menit race. Ini akan mendapatkan setidaknya 8 lap atau 9 lap balapan. Mulai mendekat lagi Cornell di sini. Berikan pressure terus kepada Valen Raja yang melebar. Di belakangnya Billy juga tampak cukup tenang di sana. Ya, tidak perlu terlalu terburu-buru karena ya yang akan lolos ke babak finalnya dalam top 5. Jadi ya rombongan di depan ini nampaknya sudah aman untuk bisa melaju ke babak final. Jadi tidak perlu untuk melakukan battle yang merugikan tentunya. Cornell nampaknya cukup pelan di tikungan kelima. Billy melihat adanya peluang di sana untuk bisa naik satu posisi, tapi Billy urungkan karena dia tahu tidak terlalu perlu untuk bisa naik ke posisi ketiga untuk bisa lolos ke babak final. Hanya perlu berhati-hati di sini untuk bisa menjaga mobil yang bisa stay on track. Cornell sedikit pelan di sana di tikungan ke-8. Lihat Billy coba untuk melihat dari sisi luar. Valen Raja sepertinya terdisconnect kah? Oh no. Oh ya, sepertinya ada gangguan koneksi yang membuat siapa di sana, apakah itu Cornell yang harus ya terbuang ke posisi ke-7. Lihat ya, sepersekian detik masih terputus dan membuat Cornell di sini harus menuju posisi ke-7.
di depan bisa lolos ke babak selanjutnya. Tadi dia sudah cukup nyaman berada di posisi ketiga, tapi adanya koneksi yang sedikit terputus, juga walauping di sana buat dia harus turun ke posisi ketujuh. Oh, di depan ada Muhammad Farhan Samaras. Samaras menarik di sini. Duduk di posisi kelima, posisi terakhir untuk mendapatkan tiket ke babak final. Menggeser posisi Valen Raja cukup baik. Billy bisa naik ke posisi kedua, tampaknya sudah mulai mendapatkan lagi formnya dan hanya terpaut 1,8 detik dari Sahabat Arehan yang masih memimpin balapan di depan. Kita juga melihat di sana ada progres yang cukup baik dari Valen Raja. Kita melihat ada beberapa purple mini sektor di lap kali ini. Apakah akan memberikan perlawanan kepada Billy, tapi nampaknya ya masih cukup dekat dari keduanya ya, bisa dibilang. Bahkan posisi 1 sampai ke 3 pun juga masih sangat dekat. Nah ini dia untuk posisi kedua Billy. Kemudian di belakang ada Valen Raja, di depannya sorry ini bukan ini, bukan rombongan depan ya. Ini masih di belakang, masih Stephen Mering dan juga ada Farhan di sana. Stephen Mering di posisi kelima, Farhan di posisi keenam. Farhan nampaknya di sini sedikit demi sedikit closing the gap. Nomor kelima nampaknya mendapatkan exit yang lebih baik. Stephen Mering harus defensif kali ini. Ada sedikit slipstream yang bisa didapatkan oleh Farhan. Stephen Mering covering mid part of the track. Masih dikejar oleh Farhan. Stephen Mering agak sedikit melebar. Ada chance sana untuk Farhan dari sisi dalam. Berhasil sepertinya mendapatkan satu posisi yang sangat krusial untuk posisi kelima tentunya. Nah, kita lihat apakah akan ada perlawanan, apakah ada fight back dari Stephen Mering.
dari sisi luar, sedikit melihat ruang di sana, tapi masih belum bisa, masih beradu mereka berdua untuk satu tiket ke babak final. Yes, konfirmasi harusnya. Oh sorry ya, Farhan di posisi keempat, naik ya bergeser Stephen Mary. Jadi ini posisi yang cukup safe untuk keduanya. Iqbal yang turun ke posisi ke-9. Oh no, Iqbal tadi ada di posisi keempat. Ya terjadi lagi ya koneksi yang sedikit terputus. Ya jadi kita melihat di posisi di bawah ya. Posisi pertama sama Tarehan, kemudian Billy Ebenezer, ketiga ada Valen Raja, lalu Farhan di posisi keempat, Stephen Mari di posisi kelima. Ini adalah posisi yang aman tentunya untuk bisa melaju ke babak final. Sementara itu Cornell di posisi ke-6 dan dia akan sangat jauh untuk bisa mendapatkan posisi kelima karena ya tadi tergabung dengan sebuah koneksi. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu untuk posisi pertama yang akan memasuki tikungan terakhir menuju garis finish. Dan di depannya Sama Tarehan takes the win di grup A semifinal pertama. Oh no, ini masih final lap, still final lap. Oh udah. Oke, sudah finish ya, sudah finish. Yes, finish. Sama Tarehan takes the win. Kemudian disusul oleh Billy dan juga Valen Raja. Kemudian di posisi keempat ada Farhan. Dan di posisi kelima ada Stephen Mary. Itu dia 5 besar yang akan lolos ke babak berikutnya. Dan tentunya teman-teman semua jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi ke persiapan final race di mana 5 besar dari grup B akan bertemu dengan 5 besar dari grup A. Jadi kita punya 10 racer yang akan bertanding. Yes, di ronde pertama dari National Sim Racing Series. Akan lebih seru lagi nanti untuk final race. Ya, untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah standby dan kita sudah menyelesaikan balapan di grup A. Ya betul ya, babak grup A semifinal pertama di mana tadi dimenangkan oleh Sama Tarehan. Kemudian di posisi kedua ada Billy Ebenezer yang balapan langsung dari stasiun Bandung. Kemudian juga ada Valen Raja di stasiun Purwokerto. Kemudian di posisi ke-4 ada Farhan. Kemudian juga di posisi kelima ada Stephen Mary. Jadi itu dia 5 driver yang lolos dari grup A. Mungkin saya akan cek untuk pemenang di grup B. Saya akan lihat di Discord karena saya tidak melihat balapannya. Jadi kita akan lihat konfirmasinya. Seperti belum ada. Yes, jadi kita sambil nunggu nanti untuk official result dari masing-masing grup. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di National Sim Racing Series ronde pertama. Kita akan lanjut lagi nanti di final race. Boleh ganti? Ya. Oke, jadi jangan kemana-mana untuk teman-teman semua. Kita akan balik lagi nanti setelah official result sudah diumumkan dan kita akan mengambil 5 driver terbaik dari masing-masing grup. Di grup A dan juga di grup B nanti akan ada 10 driver yang bertanding di final. Jadi jangan kemana-mana, tetap di National Sim Racing Series ronde pertama. Even when you feel low, you can still go. Even when you banyak di sana.
untuk bisa memberikan gangguan kepada driver di depannya. Dan kali ini kita memasuki babak kualifikasi untuk yang lagi final main race. games. Yang lagi main games. Oh, Oke, masih belum ya? Ini masih belum qualifying karena kita masih menunggu satu driver lagi yang harus hadir tentunya. Di sini kita melihat sudah ada Billy Ebenezer, sudah ada Mario Claudius. Jadi mungkin kita bisa berkumpul gitu ya buat sedikit merapat. Kemudian juga ada Jensen Ardell, buat sedikit merapat gitu ya supaya kita bisa dengerin ada Valen Raja. Kayaknya permainan gamesnya tuh seru banget ya. Bersaing ketat. Tapi nggak apa-apa, tadi kan teman-teman di sini udah pada main games juga, kayak udah main-main games, sudah nyoba-nyobain. Tidak melihat persaingan di grup ya, karena memang timingnya kita bersamaan. Langsung nih kayak pengen tahu gimana sih kayak pengalaman disabilitas dalam bermain game. Grup A, tapi dan langsung nih kita datangkan narasumbernya gitu yang jauh-jauh dari grup A dan juga 5 driver dari grup B. Demo. Ya akan bertanding tentunya bersaing. Mungkin teman-teman sebelumnya hadiah sebesar 1,8 juta rupiah. Main game, mungkin kita bisa merapat. Karena bentar lagi kita akan ada demo. Gimana sih demonya? Demonya ngapain? Nah makanya kita merapat yuk. Bagi teman-teman observer dan bagi teman-teman yang sudah bermain game, bisa banget nih kita merapat, kita akan ngeliatin, kita akan main tadi udah main terus ngomongin demonya gitu ya. Sekarang demo apa sih gitu ya. Nah bisa banget nih. Sudah ada Jensen, Farhan, Billy. Wah kayaknya udah semakin banyak nih yang sudah selesai main games gitu ya. Oke tadi yang di sebelah. Oke, yang di bagian sini kayak di bagian depan aku nih udah mulai banyak yang selesai juga. Teman-teman observer juga tadi yang udah nyobain gitu ya, udah ngeliatin teman-teman disabilitasnya main. Nah, bisa banget yuk. Sesi kita merapat untuk melihat demo gitu ya. Pertama. Demonya apa? Dan langsung saja semuanya keluar track. Mungkin teman-teman di luar untuk mendapatkan 10 menit yang mungkin qualifying session yang bisa dimanfaatkan. Yang sudah coba gitu. Tentunya ya. Track positioning akan sangat penting karena di sini juga. Ya tadi di grup A. Tadi aku lihat juga kayak teman-teman di sini kayak seru banget mainnya gitu ya. Kayak enjoy banget gitu ya. Terus abis itu kayak dan bisa menjaga kayak fokus banget gitu ya pas lagi main game. Bentar lagi kita akan demo. Terjadi lagi di final race kali ini. Jadi ini akan menjadi sangat krusial untuk para driver untuk bisa mendapatkan hasil qualifying terbaiknya. Harus bisa start dari posisi terdepan untuk bisa lebih mudah memenangkan juga ya ronde pertama kali ini. Oke, dan nanti juga ada live. Jadi teman-teman ada live juga, jadi bisa disaksikan langsung juga di Instagram tantangan aksesibilitas dan suara SID. Warnanya bisa berbeda dari livery-nya. Nanti kita bisa melihat driver pertama yang akan crossing the line dan akan mencetakkan waktu qualifying-nya. Tadi juga udah di belakang yang di Last of Us. Oh, The Last of Us masih. Itu Forza. Tadi kalau lihat kayak Forza kayak seru banget juga nih mainnya nih. Siapa ya nomor kayak 1? Forza. Juga yang berada di posisi terdepan. Mungkin boleh kita ada belok kanan, belok kiri gitu ya kalau di Forza. Driver yang akan memulai hot lap. Tadi di bagian sini juga cukup banyak juga nih. Kita akan lihat. Oke, nampaknya itu adalah Billy. Yes, itu dia Billy. Di belakangnya ada Jensen Ardell yang membuntuti Billy. Ini akan menjadi referensi yang sangat baik untuk Jensen karena ya harusnya Jensen tahu Billy ada pembalap yang sangat cepat di sini, bisa memberikan bantuan untuk Jensen. Ya, Billy di tikungan ke 3 tadi cukup aman. Mungkin boleh fokus lagi ke Billy. Kameramen boleh stay di Billy ataupun juga Jensen. Ya ini adalah Stefan Smering dan kita ya fokus lagi ke depan. Ini dia Billy Ebenezer. Di belakangnya ada Jensen Ardell. Menuju tikungan kelima. Tidak ada masalah untuk Billy. Ya, pakai Jensen tidak memanfaatkan lebar track di sana. Sedikit ke dalam. Sementara itu Billy nampaknya sedikit membuka gap dengan Jensen. Apakah ini pertanda bahwa lap time-nya lebih cepat
Sedikit memotong buat track di sana, teman-teman tapi yang masih udah oke selesai karena memang main tidak ada game penalti gitu ya. yang diberikan di sana Yang udah dari selesai game. main game. Jadi yang tadi diperbolehkan udah main tiga game. driver yang cukup Bisa nih cepat kayak kali merapat. ini. Kalau misalnya di situ Tiga ada kursi, driver nggak apa-apa. Dibawa yang aja memulai kursinya biar bisa lebih qualifying dekat lap gitu dan sambil mungkin lebih kalau ada yang mau dahulu sambil tentunya di duduk sini. melihat juga nggak apa-apa. Gitu. Billy Oke. menuju garis finish. Aging di Udah inside siap. line. 1 menit Ya, bentar 39.4. lagi kita akan demo. Berapakah Live-nya udah lap time siap, dari Pak? Jensen? Nampaknya terpaut. Oh, oke. 0,5 Udah detik siap. dari Billy. Oke. Valen Raja berada di Kita posisi akan kedua dan coba juga ada demo. Dimas berhasil menduduki posisi ketiga, terpaut 0,2 detik dari Billy Ebenezer. Sementara itu di sini Bentar ada lagi Mario kita Claudius tadi yang berada di posisi setup dulu beberapa hal. kelima, terpaut Jadi kita 0,7 akan demo abis dari ini. Billy Ebenezer. Demonya ngapain? Nah, kita tunggu nih. Kayak Seperti di belakangnya ada Safa Tarehan di sini. Oke, sebelah sana sudah siap nih, udah siap-siap Sama mau Tarehan, kita akan nungguin tunggu. demo nih. Saya Oke. tadi tidak melihat konfirmasi Yang sebelah sana di udah atas. mulai selesai Tapi main gamenya. ya, nampaknya lebih cepat daripada Mario Claudius di sini. Oh iya, dia langsung abort. Tidak mau mendapatkan gangguan, dia harus cari clear track. Karena apabila terlalu dekat, tentunya ini akan membunuh ataupun juga menggagalkan hot lap-nya. Apabila driver di depannya tidak bisa perform, ada yang melintir di sana. Dan di belakangnya juga ada yang melintir. Ya, kesulitan di tikungan kelima untuk bisa mendapatkan exit yang bagus. Sepertinya sedikit menyentuh rumput dengan roda belakang Nah, ini udah kiri mulai sehingga nih, mobilnya siap-siap. langsung oversteer menuju ke Nah, kanan. kalau lampu bisa kita matiin biar bisa. Oke, Billy ke depan. langsung Oke. improve Ya, oke. jadi 1 menit 39. Mungkin langsung aja kali ya, karena juga udah banyak yang selesai Nice main one, game Billy. gitu ya, dan udah banyak juga tadi observer udah coba gamenya. Meninggalkan, Jadi langsung aja lawannya kita cukup masuk jauh. pada Tidak, demo Dimas hanya session. terpaut 0,24. Demo session ngapain? Oke, langsung aja Dimas kita panggilin naik ke gitu ya, posisi yang akan kedua. demoin gitu ya. Dan aku juga pengen nanya-nanya nih sama yang akan demo ini. Oke, kita panggil aja Kaelo Kusuma. Silakan duduk Kaelo. Ya, sementara itu Valen Raja berada di posisi Oke, ketiga sebelumnya dan Jensen mungkin ada di karena posisi di keempat, sini terpaut juga mungkin ada yang 0,3 baru datang detik. juga. Ini akan Mungkin menjadi kita kenalan pertarungan dulu nih, babak kenalan lagi nih kualifikasi yang Kaelo. sangat seru karena ya posisi pertama ini mungkin akan menentukan prestasi di race karena Oke, nggak benar-benar track yang cukup sulit untuk Oke, bisa sebelumnya melakukan mungkin overtake kita di Brazil boleh ini. kenalan Jadi dulu lagi siapapun gitu yang bisa ya. mendapatkan pole position, Kenapa? ini akan menjadi pole position yang sangat penting untuk bisa memenangkan balapan. Sementara itu Stefanus kita Mering ada berada di posisi setup ke-9 masih belum beberapa bisa hal teknis menemukan dulu nih gitu ya. lap time Sebelum terbaik kita ya, masih demo, terpaut biar 2,3 demonya makin detik. nyaman gitu ya. Dari Billy Ebenezer yang kita lihat Billy nampaknya green sektor Aman. di sektor 1 dan kedua. Apakah akan improve? Mungkin kita bisa lihat ke Billy. Nah, langsung Kita lihat ada contohin improvement gimana di Billy caranya Ebenezer. ya. Oke, nah kita sebelumnya akan selamat fokus dulu sore ke timing, teman-teman semuanya, baik screen-nya. itu yang ada di Ya, KAI improve. Sport Gambir. Selamat sore Sedikit semuanya. saja 0,03. Oke, dan selamat sore Improve. juga buat Kali ini teman-teman ke yang 1,39,3 hadir di live gitu ya. Oke, flat. mungkin langsung aja. Sore ini kita mau coba demo, tapi sebelumnya aku mau ngobrol-ngobrol Sementara itu dulu Stefanus Mering nih. dari, Nah, ya, sebelumnya mengalami aku kesulitan. mau kita kenalan dulu kali ya Kak. Di sini Mungkin Muhammad boleh Farhan nih kenalannya melewati, Kaelo. Stefan Mering. Terus mungkin sekarang kayak Kaelo kan juga Farhan berada gamers, di mungkin posisi boleh ketujuh, diceritain apakah nih bisa kayak improve? gamersnya main Sepertinya akan apa sulit gitu untuk dan bisa dari improve. mana. Ya, stay di posisi Selamat sore ke-7. semuanya. Billy, Perkenalkan, sementara itu nama kita lihat saya Purple Elo Sector Kusuma, atau 1. biasa dipanggil Elo. Saya sudah menjadi seorang gamer Safa itu Tarehan sejak berada di posisi kecil, kelima, sejak Jensen usia Ariel di posisi 7, keempat, sejak Valen era Raja di posisi Nintendo ketiga Bapak ya, dan PS1 juga Dimas gitu. berada di posisi Terus kedua. sekarang Dan sangat kalau saya baik sih Dimas ya, juga sebagai improve streamer sepertinya, lebih hanya main terpaut game 0,0 tidak ya, RPG, ini masih role belum playing improve sepertinya games, dari Dimas. atau juga Karena tadi terpaut 0,03, kadang kali semi ini Souls 0,05, like gitu jadi dan ya single benar, player games gitu. mungkin perbedaan Oke, gapnya. banyak Tapi ya kita yang mungkin akan sudah fokus ke dimainkan Billy, sama gimana Kaelo dan Billy? Rajin. Dan Kaelo ini juga konten kreator game
games ya Kak. Mungkin betul. boleh kasih tahu Benar-benar. juga apa sih yang biasanya ada di Sangat konten-konten cepat kayak Mario lo? Claudius. Biasanya sih Fastest lebih di ke sektor kayak kedua. aksesibilitas dalam game yang aku mainin gitu. Menuju Terus tikungan juga bagaimana sih caranya ke-9. seorang disabilitas Seperti tidak terlalu seperti cepat dari saya diri ini di sana. bermain Apakah game gitu. Terus juga mengebok menunjukkan bagaimana sampai garis mapping finish. ketika bermain game dari Billy PC Ebenezer. terutama gitu. Oke, menarik, menarik. tipis sekali Tadi dengan salah satu garis kontennya juga keluar. gimana cara main game. Benar-benar. Nah, aku penasaran nih Kak. On point di Kalau sana. menurut Kakak nih, karena kan Kakak juga konten kreator ya, pasti tidak ada banyak juga nih improvement. komen-komen yang Benar masuk ke saja. Kakak. Biasanya apa sih Kak yang komen terus ditanya ini Kak kayak lo? Komentarnya ini. tuh mungkin apa kayak Kita lihat macam Mario kayak, Claudius. emang bisa ya main game ya? Improve Bisa. tapi hanya stay ya, di posisi kayak enam. Sementara itu sama Tarehan naik geser. komentar negatif itu adalah Jensen ketika Abel. main gamenya. Mungkin kayak Jensen harus back. jokes mungkin emang Dan ini tampaknya tidak mendapatkan pantasan tim apa kayak ya, kalah lab gitu atau di kualitas. timnya dia ada disabilitas gitu hanya kan satu lumayan menit tersisa. kayak Mana satu lagi mustahil Jensen mendapatkan selain disabilitas qualifier terakhir ya. beban gitu. Oke, menarik itu salah satu yang bisa Ya, jadi Mario kayak Claudius. miskonsepsi juga ya Kak ya. Betul. Buat teman-teman. Oh. Kalau Kak Ewa tahu ada nggak sih Kak mungkin kayak teman disabilitas yang juga mungkin Oh, seperti hanya servernya saja. ya tadi Mobile Legends atau gimana mungkin Ya, kita ceritain. depan. Kalau Depan ada di untuk di posisi Mobile Legends sih 8, emang 01 aksesnya tuh untuk teman-teman detik. tuli Dari kita ada gini, Kak. Billy yang Untuk nampaknya akan stay. netra sejauh ini sih yang saya ketahui mungkin hanya ada yang untuk bisa positioning. mengalahkan Jadi mereka waktu bermain dan Mobile juga Legends ada beberapa masalahnya tuh di mini sektor yang dibuat oleh Valen Raja dan juga ada sama Tarehan di sana. Mobile Legends Billy dengan tablet crossing the line. jadi menggunakan bagi mereka juga. Oke, jadi banyak juga Maka nih dia akan gitu ya dan improve. gak ngaruh juga ya Seperti tadi tidak ya Kak kayak stay dengan catatan waktu disabilitas jadi kalah itu 9. gak ngaruh kan ya. 302. Jadi jago mah jago aja ya Kak ya. Valen Raja dan juga Oke. sama Tarehan. Nah Kak, penasaran nih. Aku dengar Kakak juga itu sebelumnya Stay juga ya. Kak? Iya. Tidak ada Jadi improvement. khusus datang buat Sama acara Tarehan ini juga nih, sama. atau gimana nih? Iya, Tidak ada improvement sama sama Tarehan. sama Jadi akan menjadi Thank you buat Billy Iya, Ebenezer. jadi kayak lo jauh-jauh dari Bali gitu ya buat kayak Mario nyobain Claudius di posisi nih. Nah, ke-6. aku tadi penasaran tadi kan kayak lo juga Oh, Stephen udah Merrick dari berhasil menggeser siang gitu ya di posisi. sini gitu. Sebelumnya Dari nih, Lukman naik ke mungkin posisi buat 8. teman-teman yang di live sekalian aku ngasih konteks juga buat yang belum 9. aware atau misalnya baru gabung di live-nya. Jadi hari ini di KS tim Suarez dan Sesi Aldi kita kualifikasi juga selama mengadakan 10 acara menit main bareng sudah gitu ya, di- accessible gaming gitu ya, baik itu untuk lakukan menjadi ronde bareng pertama kayak, dari teman National Sim disabilitas Racing dan Series non disabilitas, yang dan di terkini sini kita dipersembahkan main oleh game game KA. accessible gaming yang sudah kita kurasi gitu Jaring. ya, ada banyak gamenya. Nanti aku mau tanya nih kayak lo kira-kira main apa ya, jadi yang highest gitu. Jadi hari ini kita ada event main bareng gitu ya. Oke, aku mau tanya nih, Penampilan yang sangat baik dipertunjukkan sempat oleh nyobain Billy game apa Ebenezer aja nih? berhasil mendapatkan It Takes Two pole sama position. coba dari Dua. accessibility Di mana tadi controllernya Billy itu. sempat Sementara kalau tegang untuk karena apa, beberapa streaming kali mode, terputus koneksinya. Kali ini bisa menikmati hasil kualifikasi di posisi apa depan. dibawakan oleh Naughty Dog Akan dan memulai bisa balapannya dipakai tanpa Pioneer, adanya mobil di depannya. gaming. Ini akan maju mulus menuju Oke, titik pertama, menarik. menunjukkan Mungkin aku lawan-lawannya. dari teks Dan tuh dia bisa yang tadi kayak lo dapet nih pas lagi coba teks tuh. di belakangnya kita punya Dimas. Mungkin apa ya yang Dan juga ada Valen Raja. coba untuk Juga pertama Savanta kali Rehan yang menggunakan menjadi menang di Mungkin race karena grup baru A. pertama kali juga jadi kayak Mungkin saja akan masih membuat belum persaingan hafal lagi nanti. untuk mapping yang namanya sama. Ini Karena selesai. aku sendiri sudah terbiasa dengan controller biasa, controller normal gitu. Jadi ketika ada Kita lihat ya, posisi 1 tombolnya sampai sampai yang harusnya di less atas, than tapi tadi half di second. mappingnya segitiga di bawah. Jadi aku kayak reflect ya, pas sampai main itu kayak nyari segitiga di atas, tapi di atas tuh malah tombol setting Tersebut option ada kok Billy, option di atas kemudian gitu. Dimas, Oke. Valen Jadi Raja, memang sama accessibility Rehan, controller Jensen Abel, memang di mapping sesuai dengan Stephen Merrick, juga kebiasaan dari Lukman individu Hafiansyah. gamenya itu sih Kak. Ada sedikit
Jadi tertinggal. Menarik. Jadi tadi Mungkin saja mereka tidak mendapatkan hadiah kualifikasi yang baik tadi. Controller ya. Oke, nah itu kayak gimana? Nah nanti coba kita tanya ya bentuknya kayak gimana. Mereka bertiga bisa meramaikan persaingan untuk bisa menjadi juara di ronde pertama kali ini. Sebelum itu kita tahan dulu si accessibility controller. Well, kita akan mulai untuk aku penasaran juga nih. Tadi kayak lo juga nyoba adalah Sopas yang katanya itu jadi salah satu game pioneer accessibility ya. Boleh ceritain nggak nih Kak? PTKI dan juga. Jadi aku sebenarnya tadi pertama kali nyoba juga untuk yang fitur aksesibilitas untuk Netra. Baru tahu kalau mengenai membedakan musuh, terus juga item itu menggunakan audio cue yang benar-benar sangat deskriptif gitu. Jadi ketika ada let's say ada looting gitu, itu langsung dijelaskan di depan itu ada peluru. Terus juga dijelaskan bahwa jumlah pelurunya itu tersisa berapa. Terus kalau misalnya ada medkit, item juga dijelaskan gitu ya, medkitnya tersisa berapa. Nyawa dari karakter itu dijelaskan juga kayak persentasenya. 9 driver akan bersaing. Navigasi ketika juara di round pertama dari National Racing Series. National Racing Series is on the way. Itu dia start yang sangat baik dari Billy Ebenezer. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya ada connection problem. Oh no, kita lihat ada sedikit connection problem yang. Aku penasaran nih, tadi pas Kak Elo nyobain fitur aksesibilitas di The Last of Us. Itu apakah sebelumnya udah pernah nyobain fitur aksesibilitas tersebut atau gimana? Billy yang berada di posisi pertama kali nyoba sih. Dulu kemudian waktu pertama kali main tahun 2019 waktu Dimas gamenya bisa rilis mempertahankan di posisinya karena tadi terlihat emang bersaing ketat dengan Valen Raja dan juga Safata Raihan. Menyesuaikan dengan gameplay saya masuki juga gitu. Kelima untuk terus pertama kalinya. Awalnya ingin ngetes gitu gimana sih teman disabilitas Netra main gitu. Pertama Billy Ebenezer punya peluang untuk bisa kabur terlebih dahulu. Dia punya clear track untuk Netra, tidak jadi terhalang oleh siapapun. Kesulitan ya. Dia punya misi untuk bisa karena sudah paham sedikit mengenai dunia Netra, juga dalam aksesibilitas dalam gaming. Jadi tadi lebih maju aja gitu. Oke, tadi Kak Elo juga sempat nyebutin kayak lootingnya tuh sangat deskriptif tadi ya, dikasih tahu. Tapi menurut Kak Elo dengan looting yang deskriptif itu kayak gimana tuh? Apakah ternyata malah jadi membantu banget nih atau ternyata kayak gimana tuh? Ini dia Billy masih leading. Oh, keluar track. Di sana apakah itu Valen Raja? Sepertinya Valen Raja ya, itu mobil berwarna biru. Mungkin kita bisa fokus lagi ke depan ya. Betul sekali, Valen Raja di posisi kedua. Nice one, Valen Raja bisa mengambil posisi dari Dimas di sana. Dan kali ini di belakangnya ditempel, Billy bisa melesat jauh dengan satu tikungan terakhir. Crossing the line, Billy on the lead, kemudian Valen Raja, lalu ada Dimas, lalu ada Safata Raihan dan Mario Claudius. Sementara itu Jensen Ardell harus turun ke posisi 9 karena adanya connection problem dan terpaut 11 detik dari leader tentunya. Sangat-sangat disayangkan Jensen yang tadi mengisi posisi 5 besar harus terbuang ke posisi ke-9. Sementara itu kita lihat di sini Safata Raihan cukup agresif, membuntuti terus ini untuk perebutan posisi ketiga. Dive down di inside, Safata Raihan langsung ditutup ruangnya oleh Dimas dengan sangat baik. Dimas Damarjati memberikan sedikit ruang tapi nampaknya tidak terlalu mudah untuk bisa dilewati oleh Safata Raihan. Sebuah defensive manuver yang sangat baik dilakukan oleh Dimas. Kita lihat masih Safata Raihan melihat adanya chance untuk bisa menggeser posisi Dimas. Tidak terlalu cepat kali ini. Keluar tikungan ke-7 menuju tikungan 8. Ngintip inside line tapi gagal. Ya, ini tikungan yang sangat sulit untuk bisa melakukan overtake. Ini suicidal bisa dibilang apabila dia melakukan move di sana. Tapi kali ini dia melihat adanya potensi untuk bisa naik ke posisi ketiga karena nampaknya Dimas tidak terlalu cepat kali ini ataupun juga di lap kedua kali ini. Safata Raihan melihat kiri dan kanan menuju main straight.
Apakah ada chance untuk bisa dive di tikungan pertama? Savatarehan melihat peluang itu. Dan kita lihat late breaking dari Savatarehan. Side by side. Berhasil sepertinya mendapatkan inside line. Dan kita lihat masih side by side menuju tikungan kedua. Belum ada perubahan posisi. Kita lihat Dimas masih mempertahankan sisi luar dan kali ini akan bertukar menjadi sisi dalam untuk tikungan ketiga. Dan Dimas berhasil mempertahankan posisi ketiganya. Ada sedikit sentuhan sayang dari Savatarehan. Kali ini masih side by side, membuat Valen Raja bisa menjauh di posisi kedua. Sebuah defensive line yang sangat baik. Switchback kali ini belum bisa digeser posisi dari Dimas. Savatarehan masih berusaha untuk bisa membongkar pertahanan yang diberikan oleh Dimas Damarjati. Yang kali ini covering inside line di tikungan kelima. Cukup sulit untuk bisa melakukan aksi overtaking di sini. Di belakangnya ada Mario Claudius yang juga akan hadir untuk perebutan posisi ketiga. 3 pembalap akan bersaing untuk perebutan posisi ketiga. Valen Raja tertolong dengan battle kali ini. Dia melesat meninggalkan kawan-kawannya di belakang. Billy juga nampaknya sudah lock in dengan lap time terbaiknya. Dan kali ini Savata yang tadi menyerang dan kali ini akan diserang oleh Mario Claudius yang melihat adanya peluang di sana tapi masih belum bisa. Mario masih mengurungkan niatan untuk bisa melakukan aksi overtake di sana karena cukup sulit ya di tikungan cepat dari Brian Hedges. Track yang tidak lebar. Sayang sekali. Semoga ini hanya wrapping sedikit. Semoga aja sedikit. Ayo. Yes, kita back to race again. Apakah ada perubahan posisi? Oh no! Di sana Savatarehan sepertinya yang harus terbuang. Sepertinya karena kena kontak sepertinya. Apakah karena warping tadi? Warping maksud saya, ya sayang sekali. Savatarehan tadi berada di posisi keempat. Mungkin kena kontak dengan Mario Claudius. Tapi ya ini karena adanya gangguan koneksi. Sementara itu Billy berada di posisi pertama. Kemudian Dimas. Lalu Mario Claudius di posisi ketiga. Valen Raja di posisi kedua. Kemudian Mario Claudius di posisi ketiga. Dimas di posisi keempat. Dan Savatarehan di posisi ke 5. Sorry, saya melihat di ini ya di posisi bawah itu harusnya nanti ya terupdate-nya kalau sudah crossing the line. Ini Stefanus Mering putih, di belakangnya ada Jensen Ardell, di belakangnya ada Savatarehan yang harus turun ke posisi 9. Sangat-sangat disayangkan. Ini dia persaingan dari Jensen Ardell akan mencoba untuk geser posisi dari Stefan Mering. Ini dia Stefanus Mering akan defense. Jensen sedikit melihat sisi luar tapi nampaknya ditutup oleh Stefan Mering. Agak melebar chance untuk Jensen. Sisi dalam sudah didapatkan menuju tikungan kedua. Late breaking. Yes. Sepertinya berhasil, ada sedikit sentuhan tapi job done untuk Jensen Ardell naik ke posisi ke-7. Stefan Mering harus turun ke posisi 8 dan di belakang ada Savatarehan yang mengalami ketidakberuntungan tadi di lap ketiga. Sementara itu Billy Ebenezer di depan masih cukup nyaman building the gap. Kali ini 1,2 detik dari Valen Raja. Kemudian di posisi ketiga ada Dimas Damarjati. Lalu Mario Claudius terpaut 0,9 detik dari Dimas. Mungkin akan ada terjadi perebutan posisi ketiga yang cukup seru antara Dimas dan juga Mario Claudius. Mungkin kita bisa ke depan untuk melihat persaingan antara Dimas dan juga Mario Claudius. Setelah itu Farhan terpaut cukup jauh di belakang dari Mario Claudius. Jadi ini akan terlihat persaingan grup yang berbeda ya. Di mana Billy, kemudian Valen Raja, Dimas Damarjati dan juga Mario Claudius sudah membuka gap cukup jauh dengan para pesaingnya di belakang.
Lihat di sini. Stephen Mering masih berada di posisi ke-8. Di belakangnya ada Savata Rehan yang nampaknya tidak terlalu dekat untuk bisa mengambil posisi kali ini. Dan kita lihat Jensen Ardell mencoba untuk naik lagi satu posisi, menggeser Lukman Hafiansa. Apakah ada switchback di sini? Kembali lagi move yang sama dilakukan oleh Jensen. Oh, siapa yang terputus tadi? Sepertinya Stephen Mering harus terputus tadi, dan kita lihat di sini Jensen Ardell berhasil lagi naik satu posisi ke posisi ke-6. Geser Lukman Hafiansa. Belakangnya Lukman mencoba late braking, tapi nampaknya terlalu berbahaya di sana dan membuat mobil unsettle di tikungan keempat. Dan harus bisa diambil posisinya oleh Savata Rehan di sana. Side by side menuju tikungan kelima. Apakah akan round the outside Savata? Yes, sepertinya round the outside dari Savata. Nice one. Naik ke posisi ke-7, tapi ini adalah posisi yang jauh sekali dari harapan Savata tentunya, karena yang akan mendapatkan prize di sini hanya posisi 1 sampai ke posisi 3, di mana Billy, kemudian Valen Raja dan juga Dimas Damarjati masih menduduki posisi 3 terdepan. Kita mungkin bisa lihat ke Valen Raja. Valen Raja hanya terpaut 0,6 detik dari Billy Ebenezer. Mungkin observer bisa pindah ke depan ke Billy Ebenezer dan juga Valen Raja, karena itu akan menjadi pertarungan yang sangat seru untuk perebutan posisi pertama. Mungkin observer boleh pindah ke depan. Kita akan melihat persaingan posisi pertama. Oh, siapa itu? Valen Raja tadi. Oh no. Valen Raja, sampai saya batuk jadinya. Ya, Valen Raja harus turun dari posisi kedua. Sudah dekat tadi dengan Billy Ebenezer ya. 0,2 detik tadi crossing the line. Mungkin dia melakukan move tadi untuk bisa mengambil posisi dari Billy. Tapi mungkin terjadi kontak dan membuat Valen Raja harus turun ke posisi kelima mungkin. Apa posisi keempat ya? Kita masih belum tahu, tapi kita lihat di sini Valen Raja sangat-sangat disayangkan di timing bawah ya. Tadi kita melihat ya 0,2 detik. Sangat dekat. Oh no, sorry. No. Valen Raja tidak mengalami masalah. Ini perebutan untuk posisi pertama. Valen Raja di sini mengambil posisi dari Billy Ebenezer. Ini for the lead. Ternyata Billy sudah diambil posisinya. Mohon maaf untuk kebingungan ini. Kita lihat di sini Valen Raja berhasil menggeser Billy Ebenezer. Ternyata tadi saya salah melihat mobil ya, nampaknya mobil biru yang tadi keluar trek bukan Valen Raja. Tapi di sini Valen Raja berada di posisi pertama, berhasil mengambil posisi dari Billy. Yang kali ini kita lihat menuju lap ke-8 atau lap ke-7 maksud saya. Sementara itu di belakang ada Jensen yang masih bersaing dengan Savata untuk perebutan posisi ke-6. Masih ya, ini jauh sekali dari kata yang diharapkan oleh para driver tentunya untuk bisa hadir di posisi ini, karena posisi 3 besar saja yang akan mendapatkan hadiah di sini. Billy masih berada di posisi pertama ya. Oke, saya agak sedikit kebingungan dengan timingnya, karena di bawah sepertinya Dimas Damarjati ya yang cukup dekat GP dengan Billy. Ya, kita akan lihat ke depan lagi mungkin ke Billy Ebenezer apakah. Oh, di sini kita lihat perebutan untuk posisi ke-6. Savata Rehan on the inside akan mendapatkan posisi dari Jensen. Jensen memberikan sentuhan sayang tadi, tapi masih bisa dikendalikan oleh Savata. Kali ini masih bersaing. Ya, ada kontak. Jensen melihat tadi ada ruang, tapi dia menggeser mobil dari Savata Rehan dan ya harus terbuang dari Savata Rehan, terkena kontak. Dan ya mungkin harus melupakan race kali ini karena memang
di luar dari harapan. Mungkin kita bisa ke depan ke Billy. Oh, ada connection problem lagi. Mungkin kita bisa ke Billy Ebenezer di posisi pertama. Apakah benar dekat dengan... Ya, ini dia Billy. Di belakangnya ada Dimas Damarjati. Oke. Ya benar tadi, berarti Valen Raja itu bukan di posisi pertama ya. Ini agak sedikit membingungkan tadi buat saya. Ya, Valen Raja turun ke posisi ketiga, benar terpaut gapnya 7 detik. Tadi itu bersaing dengan Mario Claudius jadi ya. Oke. Ya mohon maaf apabila ada kebingungan dari race timing dan juga race position yang kali ini kita lihat ya, karena memang agak sedikit sulit untuk bisa melihat posisi mana dan juga mobil siapa tadi, karena memang tidak ada name tag di atasnya ataupun juga mobil siapa yang tadi yang sedang disorot. But it's okay, kita sudah mendapat konfirmasi bahwa Billy Ebenezer di sini berada di posisi pertama. Di belakangnya ada Dimas Damarjati yang terpaut 0,8 detik. Ya, ini dia Billy di posisi pertama, kemudian di posisi kedua ada Dimas yang masih cukup dekat. Apakah ini akan menjadi final lap? Yes, it's the final lap karena race time is over. Leader is on final lap. Dan Billy akan menjadi pemenangnya dari Stasiun Bandung. Billy Ebenezer takes the win. Di belakangnya Dimas Damarjati di posisi kedua. Kemudian yang akan mengisi posisi ketiga adalah Valen Raja. Di posisi keempat ada Mario Claudius dan juga ada Farhan di sana di posisi ke-5. Wait. Yes, itu dia balapan final. Ya mohon maaf penonton semua apabila ada kebingungan dari caster untuk melihat mobil siapa tadi yang terlibat insiden. Ya karena tadi sempat ada warping ya, jadi agak sedikit membingungkan, tapi it's okay. Kita sudah dapat pemenangnya tadi, Billy Ebenezer di posisi pertama, kemudian di posisi kedua ada Dimas Damarjati, kemudian di posisi ketiga ada Valen Raja. Hai Valen Raja, saya lihat sudah sangat dekat ya, hanya terpaut 0,2 detik dari Billy Ebenezer, tapi nampaknya tadi di tikungan pertama terbuang ataupun mungkin mengalami insiden, jadi dia harus berputar. Tadi sedikit agak bingung ya, dimana mungkin mobilnya sama. Persaingannya tadi antara mobil lain. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. In the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain